Apa Bas? Mau nanya dong, Apa tuh? ini ada orang seseorang kelemahan di dalam public speaking. Kelebihan dan juga kelemahan dalam public speaking ya. Ya, Jadi kelebihannya itu yang pertama kita bisa menambah relasi. Jadi Bagas itu bisa menambah relasi dari beberapa macam circle gitu guys. Nah nanti ketika kalian bisa public speaking ataupun Bagas sendiri ahli dalam berbicara, Bagas punya dapat temen tuh gampang. Jadi Bagas itu gampang mendapatkan temen, dan juga yang kedua dapat pekerjaan tuh mudah. Jadi bukan hanya Bagas itu dapat relasi temen, misalnya cewek nih, wih cowok gue ganteng ya, udah ganteng cakep terus pinter public speaking. Nah nanti Bagas tuh dari orang-orang dari circle itu nanti cewek bakal nyangkut guys kalau Bagas pinter berkomunikasinya. Terus yang kedua yang ketiga ini adalah Bagas dapat namanya itu panggilan di beberapa tempat. Misalnya Bagas diundang di podcast, terus juga Bagas diundang webinar. Nah nanti dengan kelebihan Bagas yang punya, Bagas manfaatin tuh. Jadi dari situ nanti bisa dapat pundi-pundi uang. Kalau Bagas nyari duit, kalau Bagas nyari menyebarkan ilmu, itu beda lagi halnya gitu. Dan kekurangannya itu ya kita terlalu oversharing gitu kepada orang-orang. Jadi kita terlalu over, dan sehingga itu nggak baik buat diri kita. ya harusnya positif aja ya bang. Iya positif aja. Kalau kelemahannya ya oversharing, terus juga kedua dia itu sok paling Negatif dan negatif. iya sok paling pinter, dan juga uh, itu kelemahannya sih yang dalam public speaking itu. Ya kita ngambil positifnya aja guys, maksudnya dari public speaking itu. Kalau negatifnya tinggal kita buang, kita rubah menjadi lebih baik lagi gitu guys. Ya udah guys, kita tutup dulu ya, jangan lupa like, Comment, share, and subscribe. Dah. Para pemula bagi public speaking. Oh Bagus mau nanya itu. Ya, Jadi ini adalah konten kedua. Jadi teman-teman, buat para pemula nih yang bingung banget jadi seorang pembicara, yang pertama itu kalian tuh latihan itu bisa dengan orang tua kalian, ataupun dengan ibu bapak kalian, ataupun dengan teman-teman kalian. Kalian minta saran sama mereka, masukan apa sih yang jadi kekurangan dan juga kelebihan dalam diri kalian. Nanti kalian bisa perbaiki dan evaluasi. Yang kedua itu adalah dengan metode cermin. Nah dengan cermin ini kita bisa latihan tuh apa sih yang kurang dalam diri saya, apa sih yang jadi bahan untuk evaluasi untuk kedepannya cara saya berbicara. Dari situ akan ketahuan kelebihan dan juga kekurangan kalian ketika kalian berbicara di depan cermin. Yang ketiga ini adalah kalian tuh konsisten aja. Nanti dengan konsisten itu akan lebih terbiasa untuk meningkatkan rasa kepercayaan diri kalian, dan akan menjadi habit atau kebiasaan baik ketika kalian ada perform ataupun ada kegiatan-kegiatan di sekolah ataupun kampus. Ketika dikasih kepercayaan untuk jadi MC ataupun pembicara, kalian udah terbiasa. Dan selanjutnya itu adalah evaluasi diri. Jadi ketika kalian tuh udah latihan, udah di depan cermin, udah ngasih masukan buat diri kalian, tinggal kalian evaluasi untuk kedepannya untuk memperbaiki semuanya. Jadi gitu guys. Bagus sampai sih ngerti nggak? ya Ngerti. Dan jangan lupa di follow, like, dan share video saya selanjutnya. Thank you. Pertama kali kita bikin konten public speaking itu apa bang? Jadi public speaking itu orang yang menyampaikan informasi. Jadi ketika Bagas nih, misalnya Bagas lagi nyampein informasi, jadi apa sih namanya itu MC. Nah jadi itu dinamakan public speaking. Jadi Bagas itu buat dulu naskahnya, nanti disampaikan kepada audiens atau penonton. Nah nanti penonton itu akan bertanya maksudnya itu apa, atau Bagas jadi seorang bicara di kampus atau presentasi, itu bisa juga dinamakan public speaking. Jadi public speaking itu adalah orang yang menyampaikan informasi di hadapan layak publik. Nah nanti contohnya seperti apa? Contohnya itu seperti MC, moderator, ceramah, dai. Nah itu adalah salah satu contoh dari orang yang menyampaikan informasi atau disebutnya public speaking.
Lalu bagaimana ketika Bagas seperti itu? Tahu nggak Gas gimana caranya? Belum tahu gua. Jadi caranya itu pertama itu Bagas latihan itu bisa seminggu 3 kali. Terus yang kedua konsisten itu bisa cara latihan sendiri di depan cermin nih. Bagas lagi nggak sibuk atau lagi waktu luang, Bagas ngobrol tuh sama cermin apa sih kekurangan dan juga kelebihannya. Ketiga, evaluasi diri. Nah itu, jadi apa sih yang kurang dalam diri Bagas itu, kelebihan dan juga kekurangan Bagas dalam menyampaikan informasi. Itu dinamakan public speaking. Atau apa itu public speaking? Semoga bermanfaat. Jangan lupa di follow, like, dan share video saya juga Bagas. Thank you. Pertama kali kita bikin konten public speaking itu apa bang? Jadi public speaking itu orang yang menyampaikan informasi. Jadi ketika Bagas nih misalnya Bagas lagi nyampein informasi, jadi apa sih namanya itu MC. Nah jadi itu dinamakan public speaking. Jadi Bagas itu buat dulu naskahnya, nanti disampaikan kepada audiens atau penonton. Nah nanti penonton itu akan bertanya maksudnya itu apa, atau Bagas jadi seorang bicara di kampus atau presentasi, itu bisa juga dinamakan public speaking. Jadi public speaking itu adalah orang yang menyampaikan informasi di hadapan layak publik. Nah nanti contohnya seperti apa? Contohnya itu seperti MC, moderator, ceramah, dai. Nah itu adalah salah satu contoh dari orang yang menyampaikan informasi atau disebutnya public speaking. Lalu bagaimana ketika Bagas seperti itu? Tahu nggak Gas gimana caranya? Belum tahu gua. Jadi caranya itu pertama itu Bagas latihan itu bisa seminggu 3 kali. Terus yang kedua konsisten itu bisa cara latihan sendiri di depan cermin nih. Bagas lagi nggak sibuk atau lagi waktu luang, Bagas ngobrol tuh sama cermin apa sih kekurangan dan juga kelebihannya. Ketiga, evaluasi diri. Nah itu, jadi apa sih yang kurang dalam diri Bagas itu, kelebihan dan juga kekurangan Bagas dalam menyampaikan informasi. Itu dinamakan public speaking. Atau apa itu public speaking? Semoga bermanfaat. Jangan lupa di follow, like, dan share video saya juga Bagas. Thank you. Oke Bang, tem. woi, Oi. nanya dong, gimana orang pendiam dan public speaking? Oh, supaya belajar public speaking ya untuk para orang pendiam ya. Iya. Jadi ada beberapa tips yang saya ketahui dan saya sudah rangkum poin pentingnya. Yang pertama itu adalah rubah pola pikir kita. Jadi Bagas nih kalau misalnya disuruh sama orang yang kan jadi panitia nih ya kan. Jadi Bagas itu jangan takut untuk menyampaikan informasi. Kan Bagas kan punya teksnya. Nanti tinggal Bagas sampaikan aja pelan-pelan. Yang kedua, jangan terlalu terburu-buru menyampaikan informasi itu. Jadi Bagas itu tenang aja pembawaannya, jangan terlalu terburu-buru. Yang ketiga, percaya aja dengan apa yang Bagas lakukan ini dan dikasih kepercayaan dari Pak RT misalnya kan, jadi ketua MC, dan juga ketua panitia. Nah Bagas itu harus bisa mengkoordinasiin bawahan Bagas ataupun pelaksanaan Bagas dalam acara. Nah terakhir tinggal Bagas evaluasi nih ketika Bagas sudah menyampaikan informasi, udah menyampaikan A sampai Z, tinggal Bagas apa sih yang di dalam diri Bagas ataupun dari diri aku sendiri yang kurang dalam pembicaraan itu, tinggal diperbaiki. Paham Bagas? Paham. Jangan lupa di follow, Jangan lupa like, comment, and share, and subscribe. subscribe.